Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pada Allah, pada kali ini kita masih bisa melanjutkan ya pembelajaran untuk menjadi transforman. Nah, apa kabarnya teman-teman semua? Semoga pada materi yang sudah dilewati, teman-teman sudah mengamalkan, sudah mempraktekkan, dan latihannya sudah dikerjakan. Bagi yang belum, masih ada waktu. Kita waktunya fleksibel, maka selagi masih ada waktu sekarang kesempatan diberikan oleh Allah, ya, ambil, gunakan teman-teman. Ya, waktu itu kita yang menentukan. Jangan sampai terus menunda-nunda, akhirnya nanti kehabisan waktunya ya. Yuk, ambil kesempatan. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, masih ingat yang kita lalui di materi kedua, yaitu jurnal syukur. Yuk kita coba terus bersyukur ya, apapun itu selama 15 hari belajar, kalau bisa tuliskan teman-teman untuk membiasakan diri. Setelah itu teman-teman nanti tidak menuliskan tapi tetap lakukan. Bisa ya? Nah, dan sampai kemarin kita sudah banyak belajar juga bagaimana tujuan hidup kita. Pilihannya sudah jelas teman-teman. Ya, makanya kita banyak salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita yang telah memberikan kita banyak ya petunjuk. Nah, semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di ya amin amin ya rabbal alamin. Sudah kita lanjutkan pada hari ini ya pertemuan yang keenam, kita akan belajar instil kompas batin. Wah, ini apalagi nih sesuatu yang baru. Nah, seorang transforman harus bisa, harus punya yang namanya kompas batin. Harus bisa menjadikan kompas batin ini terus terpatri dalam diri dia. Ya, harus ada dan harus mengakar kuat teman-teman. Kompas batin ini. Nah, sebenarnya kompas batin ini apa sih? Yuk, menjalani kehidupan Islam, kalau teman-teman kemarin sudah tahu kemana arahnya, ya, kemana pilihannya, kemudian teman-teman sudah membuat misi dan visinya. Apa visi kehidupan kita, teman-teman? Iya, teman-teman sudah tahu di mana posisinya sekarang. Posisi Anda, teman-teman semua, kalau saat ini masih menggantung, masih bingung, harusnya sudah tidak lagi. Kenapa? Karena sudah tahu mau kemana tujuannya. Nah, sekarang sudah tahu nih ketujuan akhirnya, yaitu surganya, menuju jannahnya. Sekarang kita sudah tahu surga yang akan kita tuju di akhir nanti. Tapi bagaimana ketika teman-teman dikatakan ada surga atau di ujung sana tujuan kita yang mau kita tuju, tetapi teman-teman menemui jalan yang harus ditempuh seperti ini. Kita kira-kira nih teman-teman, jika diminta memasuki pintu ini, siap atau tidak? Apa kira-kira yang terjadi kalau teman-teman masuk? Ya, apa yang terjadi? Ya bisa sesat ya, sesatnya berkali-kali. Masuk ke sana mentok, balik lagi. Masuk ke sini mentok. Ya, inilah labirin dalam kehidupan kita itu banyak dan akhirnya kita banyak mentok. Ya, kalau di bisnis atau di kerja atau apa, dia bilang apa gagal atau masalah dan lain-lainnya. Nah, sekarang bagaimana kita agar betul-betul siap menjalaninya? Nah, kenapa bisa terjadi? Wah, ke sini mentok, ke sini mentok. Nah, itulah teman-teman, ada sesuatu yang harus kita miliki. Jika kita memasuki sebuah tempat tanpa jelas tujuannya, kita menjalani satu kehidupan tanpa jelas tujuannya, ya. Kalau tidak jelas tujuannya, jalan mana yang harus kita lalui, ya bisa kebayang ya kira-kira apa yang akan terjadi. Ya sesat teman-teman. Begitu juga kan dalam kehidupan kita, teman-teman diminta ke rumah seorang temannya di daerah yang teman-teman belum pernah ke sana. Nah, ketika melalui ke sana, bingung gitu kalau tidak ada tunjuknya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, teman-teman? Nah, kalau dalam kehidupan kita, alhamdulillah teknologi sudah banyak membantu ya. Nah, apa itu seperti ini? Teman-teman, apa yang dirasakan kalau menuju suatu tempat, ada petunjuknya seperti ini?
Wah, enak ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau sudah ada petunjuk dalam kehidupan kita, maka ketika kita berjalan itu akan lebih tenang, akan lebih nikmat, akan lebih mudah. Nah, benar ya. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana dengan kita? Nah, inilah yang akan kita bahas. Makanya materi transforman ini bukan kaleng-kaleng ya. Ini materi yang daging, materi yang penting, dan materi yang luar biasa dahsyat. Teman-teman beruntung untuk bisa mengikutinya. Nah, sekarang yuk kita betul-betul lakukan latihan-latihannya. Karena kalaupun sudah ikut tapi tidak menonton rekamannya secara serius, betul-betul fokus, tidak dilakukan latihannya, maka teman-teman sebenarnya hampir sama dengan orang yang tidak melakukan apa-apa di luar sana. Artinya yang tidak ikut transforman mendaftar pun ya, mereka juga sama dengan kebanyakan orang. Kita jangan mau seperti kebanyakan manusia di muka bumi ini yang tidak mau mencari tahu atau mengambil yang lebih baik. Padahal sudah ada petunjuknya, padahal sudah ada arahannya. Walaupun itu mungkin harus ada pengorbanan seperti memberikan donasi. Nah, donasinya pun hanya sebesar yang ya sekecil ya, sangat-sangat terjangkau. Tapi itu pun ternyata mereka masih mikir. Karena kebanyakan orang itu ya teman-teman bisa lihat ternyata di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 119, itu sudah ada ya bagaimana peringatan untuk manusia. Kita baca sama-sama. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tiada lain, hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka tidak lain, hanyalah berdusta. Ini banyak sekali kejadian dalam kehidupan kita, teman-teman. Banyak sekali orang sibuk kerja, usaha, bisnis, itulah yang mereka kejar dan kebanyakan akhirnya itu. Ya, termasuk yang kemarin kita setiap 5 tahun kita sibuk kebanyakan orang mengikuti pesta, ya. Tapi apakah pesta itu adalah pesta yang betul-betul jalannya yang benar tadi? Nah, dan banyak lagi orang ingin berbisnis dengan meminjam uang sehingga dia bisa memulai bisnisnya. Wah, ini banyak sekali. Apakah itu jalan yang benar? Orang ingin punya rumah, tapi karena tidak ada uang, dia mencicilnya. Dan alhamdulillah katanya pula ya, ada KPR. Akhirnya berlomba-lomba orang rata-rata itu lebih memilih KPR daripada menabung atau menyimpan uang atau mengumpulkan dulu, akhirnya beli atau dari rumah sewa dulu bernyewa rumah, tapi dia mulai menyimpan uangnya nanti ada uang sedikit beli tanah sedikit dan lain terusnya. Tapi apa lebih memilih KPR tiap bulan bayar nggak apa-apa. Nah, KPR ini biasanya lembaga keuangan yang tetap kalau terlambat ada dendanya dan berbunga. Dan ada saja yang mengatakan itu masih benar. Ya, inilah kebanyakan orang. Jadi teman-teman sudah tahu ya mau kemana, karena kalau sudah tahu tujuan kita adalah surganya, berarti setiap apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu jangan sampai mentok, jangan sampai tersesat, jangan sampai salah. Makanya kita harus tahu apa nih kompas kehidupan kita ini sudah betul-betul kuat enggak dan mengarah ke sana enggak. Nah, mungkin selama ini hidup kita mengikuti arus kebanyakan manusia. Kebanyakan teman-teman kita mungkin ya sudah mengingatkan juga, padahal Allah juga sudah mengingatkan, tapi ya kita ya yang sekarang tidak mau. Alhamdulillah teman-teman sudah termasuk di sini orang-orang yang terpilih mau belajar, maka ketika teman-teman mendapatkan ilmu ini, yuk langsung berubah haluan, teman-teman harus fokus kepada ya, ini kita pelajari ya. Dan bagaimana seharusnya? Maka teman-teman kita coba eh, apa ya dengan tema hari ini kita coba pelajari kalau teman-teman dihadapkan di hutan, hutan belantara yang sangat padat gini, ya, rindang tak nampak lagi, bahkan bisa dibilang ya gelap lah, karena matahari pun susah untuk menembusnya. Nah, teman-teman untuk bisa keluar, teman-teman dikasih dua
alat bantu. Nah, anggaplah ini sebagai perlombaan juga. Kalau seandainya ini perlombaan, teman-teman diminta keluar dari hutan ini paling cepat, sehingga waktunya kalau dilihat nanti jam siapa yang paling cepat maka dialah yang menang. Oke, wah, teman-teman dikasih alat bantu nih. Yang pertama jam. Wah, ini mantap nih, jam bisa untuk menentukan waktu tercepat yang untuk siapa yang menyelesaikan. Wah, terus satu lagi dikasih juga alat bantu tapi hanya bisa pilih salah satu, nggak bisa dua-dua. Yang kedua apa? Kompas. Wah, silakan diambil. Teman-teman pilih mana? Ambil yang mana, teman? Oke, pilih jam? Oh, tidak. Pilih kompas? Oh ya, oke. Kalau pilih jam kenapa? Jam bisa menunjukkan waktu, kita bisa cepat untuk sampai ke sana, berapa lama perjalanan kita bisa ketahuan. Kalau kompas tidak. Ya, pilih apa? Kompas. Kenapa? Kompas bisa menunjukkan arah kita. Arah tempat kita ternyata adanya di misalnya di barat, berarti kita sudah tahu. Atau di selatan, kita sudah bisa terus mengarah ke sana. Makanya kompas yang dipilih dalam menjalani kehidupan kita yang penuh ya, kayak rimbanya yang banyak macam-macamnya dalam kehidupan ini. Ya, makanya saya istilahkan kita itu menginstil kompas batin. Wah, kenapa instil? Nah, kita cermat dulu ya, apa itu kompas batin? Kenapa itu penting? Karena ini contohnya ya, kompas batin. Nah, karena kompas ini petunjuk, maka kompas batin ini membantu kita jadi petunjuk hidup kita, dan yang sudah menguat di diri kita harus yang sahih, harus yang benar, agar mampu menunjukkan tujuan yang sahih pula. Jadi bisa saja orang ya kompas itu ternyata tidak sahih atau tidak benar. Kalau kompas batinnya itu memang bermasalah, maka hasilnya juga ada salah-salahnya ya. Kompas batin tidak saja perlu ada teman-teman dalam menjalani kehidupan ini, tapi dia juga harus kompas batin itu benar ya. Karena kalau tidak benar, maka bagaimana kita akan mengikuti arahnya. Contoh ketika kalau kita contoh fisik nih ya, kompas batinnya begitu kita tes, wah itu goyang-goyang terus, ternyata longgar gitu, ya ada kelonggaran sehingga itu arahnya goyang-goyang terus nggak tepat. Nah, atau mungkin pecah, retak, nggak jelas nampak wajahnya, jarumnya ini bisa salah arah kita dibuat ini kan bahaya. Nah, kompas batin yang rusak dan keliru akan menunjukkan kepada arah kehidupan yang menyesatkan dan bisa berujung pada penyesalan selamanya. Nah, jadi teman-teman, kompas ini dibutuhkan oleh kita setiap manusia. Kompas batin ini berada dalam batin kita, teman-teman. Dalam kolbu dan akal kita. Di akal kita tahu, dan di hati kita kuatkan. Mereka yang memiliki kompas batin ini, teman-teman, adalah orang-orang yang tak akan pernah kehabisan motivasi, semangat. Mereka terus bergairah, mereka terus yakin dengan kebenaran jalannya. Mereka akan terus bergerak dan bergerak menuju arah yang benar yang ditunjukkan oleh kompas batinnya. Kompas ini adalah arah kehidupan yang dibentuk oleh visi kehidupan teman-teman. Teman-teman sudah buat kemarin visi kehidupannya apa? Tujuan akhirnya surganya, ya jannahnya. Nah, kita akan mengarah ke sana. Insya Allah orang-orang yang memiliki kompas batin tidak akan pernah tersesat dalam mencari kebahagiaan hidupnya, baik di dunia, insya Allah sampai ke akhiratnya. Amin. Nah, untuk itu teman-teman, visi yang teman-teman telah buat, visi secara keseluruhan, pandangan hidup teman-teman yang secara global, yaitu untuk meraih jannahnya atau surganya, maka kompas batin yang teman-teman bentuk, teman-teman buat jadi pandangan hidup yang sahih, insya Allah akan membawa teman-teman kepada tujuan hidup di dunia, ya terus kepada kebenaran yang sahih, yang benar ditunjukkan oleh kompas batinnya, insya Allah kompas batin ini akan terus membuat teman-teman sampai kepada tujuan surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk ini teman-teman, kompas batin agar bisa selalu berada di jalan yang benar, kita harus menegakkan dan atau menjalankan apapun yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka kita instil
betul-betul instill lagi ya Kompas Batin ini. Kenapa? Karena kalau install sudah ya. Kenapa saya katakan setiap muslim seharusnya sudah melakukan install Kompas Batinnya. Nah, apa itu? Install Kompas Batin ini itu setiap muslim sudah menyatakannya dan bahkan setiap hari menyatakan, tapi apakah itu instill betul-betul ditanamkan dalam hati dan pikirannya? Nah, jadi kalau install itu hanya sekali tuk, jadi selesai ya. Tapi ketika instill ditanamkan, itu semakin kuat dia di dalam pikiran dan hatinya. Apa itu? Teman-teman, ada yang tahu? Nah, maka yuk, inilah dia. Lafal dua kalimat syahadat. Ini sering kita lakukan, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Teman-teman, bagaimana? Sudah diinstal kan? Sudah ya. Ini kalimat yang familiar tentunya bagi kita umat muslim. Kenapa? Karena kita selalu mengucapkannya. Yakin saya teman-teman kenal betul ini. Karena bagi muslim tak ada kalimat yang lebih dikenal dan selalu diucapkan selain syahadat ini. Kenapa? Karena tiap hari mengucapkannya kecuali yang tidak sholat. Ya betul nggak? Ya kan? Tiap hari kan kita bertemu Allah dalam sholat. Kita kembali menegaskan persaksian kita terhadap Rob dan Rasul kita. Jadi teman-teman, ketika kita menginstal atau pengakuan pertama kali syahadat atau setiap kita sholat sekalipun, sebenarnya syahadat itu adalah memproklamasikan diri kita, teman-teman. Nah, tapi bagaimana? Makanya, apakah itu hanya sekedar diinstal, habis itu udah tinggal begitu saja digunakan, tapi tidak ditanamkan dengan kuat di pikiran dan hati kita itu berjalan dengan semestinya? Ya, kita rubah kalau belum. Kenapa? Ini adalah sebagai syahadat, proklamasi diri. Syahadat ini bukan sekedar pernyataan ya teman-teman, dan tidaknya saja menjadi suatu hal sekedar ucapan. Tapi inilah konsekuensi di balik atau di belakang pernyataan kita itu. Jadi tidaklah hanya diperhitungkan karena ya ini kan jadi bacaan sholat. Ya bukan hanya sekedar itu teman-teman. Jadi betul-betul harus serius kita mengucapkannya. Ini proklamasi diri kita. Makanya ketika seorang mengucapkan syahadat, itu pada hakikatnya dia sedang mengumumkan proklamasi dirinya yang terbebas dari semua ikatan kecuali ikatan Allah. Jelas teman-teman? Ketika kita mengucapkan syahadat tersebut, sesungguhnya kita mengakui ya tidak ada ikatan selain Allah, hanya untuk Allah, hanya kepada Allah kembali. Kemarin kita teman-teman sudah pelajari ya di mentoring hari sebelumnya. Nah, semua itu harus untuk Allah. Maka ketika kita syahadat sejak itu dan selalu sejak mengaku itu, kita mengumumkan bahwa tidak ada yang lain seilah selain Allah. Tidak ada lagi. Apapun kembali kepada Allah. Baik itu atribut, identitas, dan apapun yang kita sandang, ketika kita proklamakan ini, itu mencerminkan arti proklamasi yang dikumandangkan itu hanya untuk Allah lah hidup kita ini. Ya, ingat ya, hidupku dan matiku, itu juga sering kita bacakan kan? Hanya untuk Allah. Nah, syahadat itu teman-teman janji diri. Nah, kita sebenarnya sadar atau tidak, teman-teman sudah menjadikan janji diri dalam kehidupan teman-teman. Artinya, dalam kehidupan seorang muslim sepenuhnya berada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi untuk membayar janjinya. Janji yang mengatakan bahwa aku mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Artinya apa? Apapun yang Allah perintahkan, yang Allah katakan, harusnya kita turuti. Itu janji kita. Kalau masih kita turuti yang lain, berarti kita melanggar janji kita, teman-teman. Bisa ya? Nah, jadi kalau kita katakan ini janji, teman-teman paham ya? Artinya keterikatan dengan kita mengucapkan itu saat itu. Dan kalau ini janji, artinya janji kan utang. Nah, hati-hati. Utang itu harus dibayar. Dibayar lunas, tuntas, dan tak berbekas. Karena itu, kehidupan seorang muslim. Nah, teman-teman sekarang seorang transforman. Nah, kita rubah ya.
karena kita sebagai transforman dalam arti program ini ya. Transforman ini berarti teman-teman otomatis ya seorang muslim yang mempunyai kompas batin itu mulai hari ini dan seterusnya. Artinya kalau teman-teman sebagai seorang transforman maka sepenuhnya berada dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud realisasi membayar janjinya setiap hari telah mengucapkan syahadat tersebut. Ingat, janji harus ditepati, janji harus terus dilakukan, tidak ada alasan apapun untuk mengingkarinya. Janji untuk menjadikan Allah sebagai Rabb dengan segala hak untuk ditaati, dipatuhi, dicintai, dan diperhatikan kehendak serta kemauannya. Bisa teman-teman? Tentulah kita sebagai seorang muslim dan sekarang sebagai transforman harus tunjukkan mulai dari diri kita, kita betul-betul mencintai Allah, kita mengikuti perintah Allah, kita mengikuti patuh dan taat pada apa yang dikatakan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Oke, siap teman-teman? Seorang transforman, siap? Oke. Oke, wujud syahadat kita lihat yang dalam penerapan kehidupan kita itu secara istilah kan asyhadu berarti pernyataan, janji, dan sumpah untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, dengan apa? Kita harus betul-betul transforman melakukan membenarkan di dalam hati. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Itu betul-betul dalam hatinya bahwa dia menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan juga dinyatakan secara lisan. Tadi dikatakan, nyatakan. Dan dibuktikan dengan perbuatan. Mungkin nomor satu bisa, nomor dua udah biasa, nomor tiga enggak, enggak biasa. Nah inilah dibuktikan dengan perbuatan. Artinya kalau kita sudah bersaksi, sudah menyatakan tidak ada lagi yang kita akui selain Allah, berarti apa yang dikatakan Allah yang kita lakukan. Kalau ada yang Allah larang ternyata kita lakukan, maka berarti kita tidak menepati janji kita pada Allah. Ya teman-teman, siap untuk menjadi seorang transforman yang terus ya taat pada perintah Allah? Inilah dia. Teman-teman, kalau sudah menyatakan diri pada Allah taatnya, artinya apa? Yang menjadi petunjuk kita tadi, kompas batin kita adalah Allah dan Rasulullah sebagai yang memberikan pedoman kepada kita, yang ditinggalkannya itu sudah ada. Apa itu? Yaitu menerapkan syariat Islam. Sudahkah kita melakukannya? Padahal sudah jelas dikatakan bahwa ada petunjuk yang membuat kita tidak akan sesat selamanya. Itulah dia. Nah, kompas batin sudah diinstil. Nah, ketika sudah diinstil, maka kita ingat bahwa tidak ada lagi yang kita lakukan taat selain perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan itu semua sudah ada petunjuknya sesuai dari hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad ini. Aku telah meninggalkan dua perkara yang menyebabkan kalian tidak akan sesat selamanya. Ya, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya. Jelas teman-teman, inilah dia. Kalau sudah terinstil kompas batin, insya Allah ini pegangan tujuan kita yang membuat kita tidak akan tersesat. Nah, inilah menjadi komitmen bersama kita untuk apa? Menegakkan syariat Islam. Oke teman-teman, karena tujuan hidup kita sudah tahu kemarin untuk apa? Untuk beribadah. Nah, apakah ibadah selama ini kita sudah benar? Sudah sesuai syariat Islam? Sudahkah kita menerapkannya betul-betul? Nah, kembali jawabannya ada pada kita. Jangan sampai setengah-setengah. Itu tidak betul ya. Kalau betul itu harus secara kafah. Insya Allah kalau betul-betul teman-teman mau berubah, mau hijrahlah secara kafah. Insya Allah besok next kita akan bahas khusus. Nah, apakah sudah benar ibadah selama ini? Imam Malik mengatakan ibadah adalah taat kepada Allah, tunduk kepadanya, dan berpegang teguh kepada apa yang disyariatkan oleh Allah di dalam agamanya. Nah, apa yang disyariatkan tadi sesuai perintah Allah, semua itu sudah ada di Al-Quran dan Sunnahnya. Jadi kalau kita ternyata tidak taat kepada Allah, tidak tunduk kepadanya, berarti kita bukan ibadah di situ. Dan kalau tidak berpegang teguh kepada apa yang disyariatkannya, bukan ibadah juga teman-teman. Nah sekarang ibadah itu, yuk kompas batin itu setelah terinstil betul-betul ya kita jadikan ada pada hati kita, batin kita.
Di batin kita ini sudah terinstil kompas batin, sudah tertanam artinya, terinstil ya. Apabila teman-teman sudah menanamnya, insya Allah dia sudah membenarkan di dalam hatinya. Karena seorang transforman yang sudah menginstil kompas batin, maka dia akan membenarkan di dalam hatinya. Maka dia dikatakan memiliki nilai batin. Nah, petunjuk kompasnya sudah ada, nilai batinnya sudah terinstil sekarang, bahkan ditanamkan, ya disebut dengan alkimatul batin ya, kalau nilai batin ya. Artinya status keimanannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, nah, betapapun seseorang menyatakan keimanannya ya secara lisan dengan meneriakannya sekalipun, kemudian mengerjakan semua amal mukmin, tetapi jika hatinya mendustai Allah dan Rasulnya, maka tetap saja di hadapan Allah status keimanannya tidak diakui. Jadi teman-teman, kita sekarang seorang transforman, teman-teman sebagai seorang transforman tidak bisa hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau itu hanya sekedar di mulut, tidak dari hatinya, tidak ada di hatinya, maka sama dengan mendustai Allah dan Rasulnya. Oke teman-teman, kita mulai hari ini betul-betul instil. Artinya sudah ada di hati, di batin kita. Sudah betul-betul tertanam di batin kita. Hati kita dan pikiran kita itu selalu Allah, Allah, Allah. Dan mencontoh Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah sebagai teladan. Oke, itulah dia kompas batin dalam kehidupan kita. Jadi gabungan asyhadu alla ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu teman-teman, itu adalah kalimat syahadat yang seharusnya menjadi pegangan kita dari dulu. Nah, sekarang kita belajar di transforman ini kembali menguatkan kita bahwa kita jadikan itu pegangan kita dalam bertindak dan bertutur kata. Ia tidak hanya semata pengulangan ucapan yang kehilangan makna, namun ia peneguh keimanan dan pembimbing langkah kita dalam hidup di dunia ini. Jadilah kompas batin kita. Inilah kalimat yang akan membawa kita mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah materi kita pada hari ini, pada pertemuan yang keenam ini. Dahsyat teman-teman. Siap menjadi transforman yang memiliki kompas batin, dan pastikan teman-teman kompas batinnya terus terinstil dengan cara tadi apa? Betul-betul meyakinin ya dalam pikirannya, dalam hatinya ya, tidak hanya sekedar di mulut. Makanya coba kita ingat muhasabah. Ketika kita syahadat saat sholat, apakah kita hanya sekedar ucapan saja atau pernah nggak teman-teman langsung meresapi di pikiran dan hatinya ketika mengucapkan syahadat di saat di saat duduk di antara dua sujud maupun di duduk tahiyat akhir, tahiyat awal maupun tahiyat akhir ya, bukan duduk antara sujud. Pernah nggak seperti ini tahiyat yang ada gitu ya? Bagaimana teman-teman, ada? Ada, alhamdulillah kalau ada. Kalau tidak, maka seorang transforman yuk kita biasakan mulai hari dan seterusnya, ketika kita mengucapkan syahadat betul-betul di pikiran dan hati kita, itu betul-betul kembali menguatkan keimanan kita. Ingat bahwa Allah lah ya yang harusnya kita taati dalam kehidupan ini. Kalau seandainya dalam bertindak, apakah ini Allah ridho atau tidak? Langkahku ini untuk memulai bisnis ini Allah ridho atau tidak? Apakah ini atau salah atau benar? Ini baik atau buruk? Apakah ini akan membuat saya pada surga atau neraka? Kalau surga, maka teman-teman tentulah inilah jalannya. Oke, siap? Ya, Bismillah, teman-teman, seorang transforman. Semoga mendapatkan banyak manfaat dengan program ini. Silakan kalau ada rasa yang sudah teman-teman jumpai keajaiban, ya, rasa luar biasa, sesuatu yang wah nikmatnya berbeda teman-teman rasakan dalam kehidupan saat ini. Silakan di japri saya. Semoga itu menjadi penguat bagi teman-teman lain yang mau nanti ikut transforman ini. Ya, testimoninya saya tunggu. Silahkan nanti kirim saja japri ya. Oke, semoga bisa bermanfaat juga bagi yang lainnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Mohon ampun kepada Allah. Alhamdulillah kita tutup.
Eh, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.